karakteristik ya peserta madrasah. Saya berikutnya Bu Siti Nurdayati, monggo silakan. Baik, terima kasih. Prinsip fleksibilitas tidak hanya tampak pada bagaimana kesiapan peserta didik, tetapi guru sebagai pendidik harus mengakomodir bahwa peserta didik itu sangat beragam karakteristiknya, kemudian kecenderungan belajarnya dengan gaya bagaimana, dan juga bagaimana madrasah dengan karakteristik yang pastinya berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam prinsip fleksibilitas ini tidak mungkin memaksa kekakuan gitu ya. Jadi proyek P5 itu tidak boleh sama sekali ngambil dari jam intrakurikuler. Tetapi kalau di madrasah sesuai dengan KMA 347 ini justru di situ merupakan irisan jadi dalam struktur kurikulumnya itu P5 dan P2RA itu irisan sehingga boleh dia masuk di intra dengan cara misalnya merelokasi. Fleksibilitas itu sangat luas, tidak hanya terkait dengan karakteristik, tetapi juga bagaimana guru itu memiliki kewenangan untuk memilih materi-materi, menyusun TP, ATP, bahkan penyampaian materi itu bisa dengan cara blog ya. Itu fleksibilitas dari kurikulum Merdeka ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Baik Bapak Ibu, kita ke isu yang lainnya, yaitu terkait dengan adanya pergantian regulasi ya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang saya maksudkan adalah banyaknya pergantian regulasi ya tentang IKN, bukan regulasi dari kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum sekarang, bukan ya, tetapi misalnya CP yang regulasinya gitu ya, bagaimana dengan P5 ya yang regulasinya juga ada penyempurnaan. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana ya menyikapinya perubahan regulasi IKN itu? Silakan Bapak Ibu. Ini ada Pak Mustain terlebih dahulu ya. Silakan Pak Mustain. Terima kasih. Dengan adanya perubahan regulasi ini adalah merupakan penguatan yang namanya di Kementerian Agama dari awal itu kan istilahnya harus sehingga dalam membuat rekomendasi ada kekurangannya itu wajar yang namanya sistem atau apa milik pemikiran manusia. Memang agak tergesa-gesa nampaknya ya sehingga perlu ada regulasi kembali yang lebih memantapkan dan alhamdulillah di tahun 2022 Kementerian Agama sudah memberikan 9 modul. Nah, ini alhamdulillah memberikan pencerahan kepada kami yang langsung di lapangan selaku pengawas ya khususnya kami yang berhadapan langsung dengan madrasah sehingga kita harus selalu update ya. Terima kasih Pak Mustain. Berikutnya Bu Siti Nurdayati. Terima kasih Bunda. Saya memandang dan memahami bahwa perubahan regulasi ini keniscayaan. Kenapa? Karena seiring dengan berjalannya kurikulum Merdeka, dan saya mungkin dikatakan sebagai pelaku ya karena saya kemarin juga ikut di timnya Kemdikbud begitu, banyak sekali hal-hal yang ditemukan di lapangan yang memungkinkan memang ada perubahan. Jadi dari hasil evaluasi dari masa ke masa, dari tahun ke tahun untuk penyempurnaan, sehingga perubahan regulasi ini adalah sebuah keniscayaan dan itu harus dilakukan demi sempurnanya sebuah kurikulum begitu, Prof. Terima kasih Bu Siti Nurdayati. Berikutnya Pak Muammar. Monggo silakan Pak Muammar. Berikutnya nanti Pak Maklail dan Pak Nur Hasan. Oke. Baik, perubahan ini adalah pertama sampaikan kepada para stakeholder di madrasah, berubah bukan sesuatu yang aneh dan kemudian disikapi dengan frontal, tapi ini sebagai bagian dari perbaikan. Kan diimplementasi pasti ada hambatan-hambatan. Dan ketika ada hambatan solusi, kalau sampai kepada perubahan kebijakan, ini sesuatu yang harus diterima oleh madrasah. Saya kira itu, Bu. Terima kasih Pak Maklail. Silakan Pak Maklail. Iya, terima kasih Prof. Saya melihat
atau merespon perubahan-perubahan. Sebenarnya bukan perubahan, tapi adanya regulasi-regulasi baru itu adalah merupakan dinamika. Artinya dinamika itu tidak harus merubah aturan yang lama, tetapi esensinya tetap sama, tetapi ini adalah penguatan-penguatan. Karena yang terjadi di lapangan ketika kita berinteraksi dengan keadaan, maka ini tentu akan menuntut adanya perubahan-perubahan. Oleh karena itu regulasi-regulasi yang baru sebagai kondisi penyesuaian. yang harus menuntut dinamis ya. Berikutnya dipersilakan Pak Nur Hasan, kemudian nanti Ibu Rubiah ya. Jadi regulasi ini merupakan adalah penguatan daripada aturan itu. Jadi kalau misalnya ketika aturannya berubah maka perlu regulasi baru. Oleh karena itu regulasi merupakan kan yang harus kita lakukan melalui itu sehingga sekolah dan pemangku kebijakan tidak keluar daripada aturan yang disebutkan kurikulum. Oke, terima kasih Bu Rubiah, monggo. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya melihat begini, bahwa implementasi kurikulum merdeka itu artinya bahwa kurikulum itu memang sedang betul-betul dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan, tentu di dalam perjalanan itu ada penyempurnaan atau ada hal-hal yang mungkin, oh begini, tiba-tiba pas dilaksanakan ternyata berbeda seperti itu. Sehingga memang untuk menghasilkan sebuah regulasi yang benar atau aturan yang pas, memang selalu ada penyempurnaan supaya apa tujuan dari kurikulum merdeka itu betul-betul dilaksanakan. Berikutnya dipersilakan ini Pak Amin Hasan ya untuk menyampaikan isu ya yang terkait dengan perspektif implementasi kurikulum madrasah. Baik, Bu Anun, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini kan di kurikulum merdeka ini meskipun secara struktur itu kan ada di Kemendikbudristek ya, tetapi madrasah di Kemenak ada beberapa titik tekan gitu, termasuk di regulasinya. Nah, ada regulasi-regulasi yang itu memiliki ciri khas, pakai khas terkait dengan implementasinya. Maka Bapak Ibu, jika ada regulasi yang berbeda antara di Kemendikbud dengan di Kemenak, apa pendapat Bapak Ibu atau sikap pandangan Bapak Ibu seperti apa? Silakan. Boleh saya menyampaikan? Silakan Bu. Mohon izin ya. Terima kasih Pak Amin Hasan menyikapi tentang perbedaan regulasi di Kemdikbud dan Kemenak. Saya kira itu juga sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena memang madrasah itu memiliki ciri khas yang berbeda dari struktur kurikulumnya dan juga dari budaya dan seterusnya yang mana memang memiliki ciri khas atau keistimewaan, sehingga ini memungkinkan untuk sebuah perbedaan regulasi. Misalnya kalau kita lihat pada KMA 347 itu juga sedikit berbeda ya, meskipun itu praktis digunakan hanya untuk mapel PAI dan Bahasa Arab. Mapel yang lain kan tetap mengikuti regulasi Kemdikbud. Tetapi memang ini menjadi ciri khas sehingga muncul ada istilah pelajar rahmatan lil alamin dan seterusnya. Ini memang sebuah keniscayaan. Madrasah yang built-in masyarakat gitu ya. Jadi ini memang pasti akan sangat berbeda dan ciri khas keagamaan yang given itu memungkinkan berbeda dengan sekolah umum. Saya kira begitu, Pak. Ya, oke. Mungkin contoh konkretnya Bapak Ibu di struktur kurikulum misalnya P5 PPRA itu kalau di Kemendikbud sudah ada itu untuk P5 PPRA, tapi di Kemenak belum ada itu, tetapi lebih sifatnya generik ya, ada dalam bentuk generik bahwa sekian persen sampai sekian persen. Bagaimana tingkat implementasinya? Selanjutnya Pak yang sudah angkat tangan tadi itu.